Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Gema takbir berkumandang mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, yang mana kita semua mengagungkan kalimat Allah, membesarkan kalimat Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya bahwasanya zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari raya kalian dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin dan muslimat seantero jagat dunia mulai dari tadi malam hingga saat ini mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menandakan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kerdilnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan telah berlalu, menyisakan banyak kenangan manis kepada kita semua. Kita semua digembleng, dididik di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah fardu, dengan ibadah-ibadah sunnah. Pagi hari sampai sore hari kita melaksanakan puasa. Malamnya kita lanjutkan dengan ibadah tarawih. Dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Banyak ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu semua adalah kenangan indah, kenangan manis yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Maka jangan jadikan kenangan manis itu hanya pada di bulan Ramadan saja, tetapi kita jadikan hal tersebut menjadi bukan hanya kenangan, tapi kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan Ramadan mendidik kita agar kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa ciri orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala
yang itu semua disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah melanjutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Ramadan mengajarkan kita untuk bersedekah. Afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Dan di penghujungnya kita juga mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Ramadan mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang dermawan. Maka di bulan-bulan selain bulan Ramadan, jadikanlah kedermawanan kita untuk dilanjutkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal kadziminal ghaidh. Ciri yang kedua daripada orang yang bertakwa adalah mampu menahan amarahnya. Di bulan Ramadan kita mampu menahan amarah kita. Kita mampu menahan hawa nafsu kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita diajak bertengkar, kita jawab, inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka pelajaran daripada itu, kita diminta bersabar di bulan suci Ramadan. Maka di bulan-bulan selain bulan Ramadan, kita lanjutkan kesabaran kita untuk menghadapi amarah-amarah kita ataupun hawa nafsu kita ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali wal afina 'anil nas. Dan ciri yang ketiga daripada orang yang bertakwa adalah saling memaafkan di antara manusia. Kita meminta maaf tentulah perbuatan yang terpuji, tetapi kalau kita bisa memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi kita, itu laksana lebih terpuji dibandingkan orang yang meminta maaf. Kalau orang minta maaf, kita maafkan, ya memang seharusnya seperti itu. Tetapi kalau orang yang tidak minta maaf sama kita, telah menzalimi kita, telah berbuat tidak baik dengan kita, lalu kita memaafkannya tanpa perlu ia minta maaf, ini baru lebih terpuji lagi. Terkait perkesekiataan, permusuhan di antara kaum muslimin, maka jangan jadikan itu semua berlarut-larut. Karena nantinya persidangan akhirat lebih berat dibandingkan di dunia ini, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak fi Sahihain. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa nanti di akhirat nanti ada dua orang yang saling bertengkar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini bertengkar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan kepada dua orang ini, "Tundukkan kepalamu dan apa hajat kamu untuk menemuiku?" Lalu kepada orang yang pertama yang merasa terzalimi oleh orang yang kedua, ia berkata, "Ya Allah, orang di sebelahku telah menzalimiku, telah berbuat kasar, berbuat buruk kepadaku. Tolong ya Allah, berikan pahalanya dia untukku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana aku mau memberikan pahalanya dia sementara dia sendiri tidak punya pahala?" Kata orang pertama, "Ya Allah, kalau dia tidak punya pahala, berikan dosa saya kepada orang tersebut." Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kedua orang ini untuk menaikkan kepalanya melihat ke depan. Naikkan kepalamu dan lihatlah ke depan. Lalu di depannya dibentangkan oleh Allah istana yang luar biasa megahnya terbuat dari emas. Tidak ada istana di dunia yang melebihi kehebatan keluar biasaan istana yang ada di hadapan kedua orang ini. Lalu orang yang pertama berkata kepada Allah, "Ya Allah,
Untuk siapa istana ini? Apakah untukku? Apakah aku bisa masuk ke dalam istana ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ingin istana ini, engkau ingin masuk ke dalam istana ini, maka engkau harus membayar harga istana ini. Ya Allah, dengan apa aku bisa membayar istana ini ya Allah? Lalu Allah pun menjawab, engkau mengampuni, memberikan maaf kepada orang yang telah menzalimimu. Lalu orang yang pertama berkata, ya Allah, mulai saat ini, detik ini, saya akan memaafkan seluruh orang yang sudah berbuat zalim kepada saya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, silakan gandeng orang di sebelahmu dan ajak masuk ke dalam istana ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak pelajaran di bulan Ramadan ini yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan yang telah lalu, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Kita dijadikan orang yang dermawan. Kita dijadikan orang yang bisa menahan hawa nafsu dan menahan amarah. Dan kita dijadikan orang yang saling bisa mampu memaafkan di antara sesama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fil 'alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim mu'azzim 'ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil muqaddasati bi qudsihi. Faqala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم
siyamana wa siyamakum fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.